Seorang pria dan wanita sedang bermesraan di ranjang. Keduanya sedang bermain, seperti pasangan pengantin baru. Tetapi siapa sangka ternyata mereka adanya ibu dan anak. Ibu yang bercerai sangat mencintai putranya Xiao Jian. Selama lebih dari 30 tahun, dia menjaga Xiao Jian sendirian. Xiao Jian adalah segalanya baginya. Hubungan antara ibu dan anak selalu sangat baik. Setiap hari ibu membangunkan Xiao Jian. Dan Xiao Jian, yang berbaring di tempat tidur Mai sama seperti ketika dia masih kecil. Dia harus bermain dengan ibunya untuk bangun. Ini sudah menjadi kehidupan sehari-hari mereka berdua. Ibu sangat menikmatinya. Dia mengira anaknya sangat menyukai sikapnya. Ibunya tidak menyadari. Cintanya telah melampaui cinta seorang ibu. Tepat ketika ibu ini mengira dia akan hidup selamanya berdua dengan anaknya. Namun, satu hal yang membuat ibunya tidak bisa menerima. Ketika Xiao Jian dan ibunya sedang menikmati makan malam, tiba-tiba Xiao Jian memberitahu ibunya bahwa dia ingin menikah. Wajah ibunya berubah seketika. Begitu memikirkan anaknya akan dirampas wanita lain, hatinya merasa tidak senang. Tetapi ketika dia melihat putranya yang bahagia, wajahnya seketika juga berubah. Setelah Xiao Jian pergi, dia menghancurkan cermin dengan satu pukulan. Dia terlihat jelek di cermin. Tidak lama, pernikahan Xiao Jian pun tiba. Semua orang tersenyum di acara pesta pernikahan itu. Tetapi ibunya murung, seperti sedang merencanakan sesuatu. Benar saja, pada malam pernikahan, Xiao Jian dan istrinya Xiao Chang hendak bermain poker. Tiba-tiba ibunya mendorong pintu dan masuk dengan alasan untuk mencari obat tidur. Xiao Jian tidak peduli, sedangkan Xiao Chang yang terlihat malu. Dia segera menutupi tubuh telanjangnya dengan selimut dan merasa bahwa ibu mertuanya agak aneh. Keesokan harinya, Xiao Chang harus bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Siapa sangka ibu mertuanya rewel dan mengatakan bahwa ini tidak cukup aroma. Mertuanya mengambil pisau dapur dan memotong daun bawang dengan keras seolah-olah memiliki dendam. Kemudian memasukkan ke dalam panci dan mengaduknya dengan pisau, lalu melempar pisau itu. Xiao Chang tidak mengerti kesalahannya dan tidak berani berbicara. Dia hanya bisa diam-diam mengeluh kepada Xiao Jian. Xiao Jian menghiburnya, berkata bahwa mungkin ibunya belum beradaptasi dengan keberadaan Xiao Chang. Perlahan situasi ini akan membaik. Setelah mendengar ini, Xiao Chang hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Bisakah Anda bayangkan seorang pria berusia 30-an masih mandi bersama ibunya? Tapi ibu dan anaknya Xiao Jian berbeda. Tidak hanya membiarkan ibu menyekat tubuh, keduanya juga berbicara dan tertawa. Namun pemandangan ini kebetulan dilihat oleh istri Xiao Jian yaitu Xiao Chang. Dia tidak bisa mempercayainya. Karena hal ini, dia dan Jian bertengkar, dan semakin curiga pada mertuanya. Tetapi setelah tenang Xiao Chang memutuskan untuk berbicara dengan ibu mertuanya. Ketika Xiao Jian pergi bekerja, Xiao Chang duduk dengan ibu mertuanya. Xiao Chang mengatakan dia mengerti akan perasaan mertuanya, dan berjanji akan menyayangi Jian seperti mertuanya. Dia berharap mertuanya bisa memberikan kesempatan padanya. Setelah mendengarkan, meskipun ibu mertuanya tidak memprotes tetapi ekspresinya sangat jutek. Melihat situasi ini, Xiao Chang pun tenang. Tetapi tanda diduga. Di malam hari, ketika Xiao Jian kembali, ibu mertuanya menangis dan mengatakan bahwa Xiao Chang tidak balik padanya. Xiao Jian langsung menamparkan Xiao Chang. Tetapi untungnya Xiao Jian menyadari kesalahannya. Terus-menerus meminta maaf kepada Xiao Chang dan berjanji mereka akan pindah keluar untuk hidup. Xiao Chang, yang sangat mencintainya, memutuskan untuk memberi Xiao Jian kesempatan lagi. Tetapi siapa tahu, ternyata ibu mertuanya mendengarkan percakapan mereka. Keesokan harinya, mertua menjambak rambut Xiao Chang. Dengan kejam menceburkan kepalanya ke dalam air. Ibu mertuanya dengan kejam meminta Xiao Chang untuk meninggalkan putranya, dan mengancam akan membunuhnya. Xiao Chang hampir pingsan karena kurang oksigen. Setelah mertuanya pergi, Xiao Chang merangkak dan masuk ke dalam kamar. Dia langsung mengunci pintu kamarnya. Xiao Chang segera berkemas dan bersiap untuk meninggalkan rumah. Dia ketakutan. Xiao Chang yang sedang membawa koper pergi ke pintu dan kebetulan bertemu Xiao Jian yang akan pulang. Xiao Jian bertanya mengapa dia ingin pergi. Xiao Mei berteriak padanya bahwa ibumu akan membunuhku, aku tidak ingin mati di sini. Kemudian pergi dengan mobil. Xiao Jian pergi mencari ibunya karena menyadari bahwa ibunya lah yang membuat masalah. Sang ibu dengan tenang mengatakan bahwa pernikahan ini hanyalah mainan untuknya.
Sama seperti ketika kamu masih kecil, selama kamu menyukainya, saya akan membelinya untukmu. Baru saat itulah Xiao Jian menyadari cinta ibunya terlalu berlebihan. Dia langsung kembali mengemasi tas dan meninggalkan ibunya untuk mencari istrinya. Tetapi ibunya mengambil pisau dan mengarahkan ke lehernya sendiri, mengancam putranya untuk segera menceraikan menantu istrinya atau dia akan bunuh diri. Dan alasannya dia cemburu pada menantu dan khawatir anaknya akan dibawa pergi oleh menantunya. Melihat ini, Xiao Jian bergegas untuk menghentikannya. Tetapi siapa sangka, ibu terpeleset dan mereka berdua jatuh ke tanah. Dan pisau itu menusuk jantung Xiao Jian. Dia benar-benar membunuh putra yang paling dia cintai dengan tangannya sendiri. Dia tidak bisa menerima semuanya. Dia mulai kehilangan akal sehatnya dan menyalahkan semuanya pada Xiao Chang. Dia ingin balas dendam. Keesokan harinya, ibu Xiao Jian. Dia mengatakan Xiao Jian sakit dan berharap Xiao Chang bisa pulang melihat putranya. Xiao Chang langsung tersentuh karena bagaimanapun dia sangat mencintai Xiao Jian. Kemudian dia pun kembali bersama ibu mertuanya. Tetapi diam-diam dia meminta teman baiknya datang menjemputnya. Setelah sampai di rumah, Xiao Chang akhirnya melihat Xiao Jian. Tetapi pada saat ini, wajah Xin Jian pucat, dan dia bergegas untuk memeriksanya. Dia melihat Xiao Jian sangat dingin, bahkan tidak bisa bernapas. Tepat ketika dia tidak menyadarinya, ibu mertuanya tiba-tiba muncul di belakangnya dan menjatuhkannya. Ketika dia bangun dan menemukan dirinya telah terikat, rumah itu penuh dengan mainan yang dibuang. Ibu mertua duduk di sampingnya dan menatapnya dengan dingin. Melihat dia bangun, itu semua karena kamu, Xiao Jian mati, tempat ini penuh dengan mainan Xiao Jian. Jadi kamu juga harus tetap di sini. Dia kemudian mengambil tongkat baseball dan memukul Xiao Chang seperti orang gila, sampai dia pingsan untuk kedua kalinya. Teman baiknya yang telah menunggu di luar dan tidak melihat Xiao Chang, segera masuk dan mencarinya. Mendengar temannya Xiao Chang sengaja menjatuhkan vas sehingga menimbulkan suara. Temannya mengikuti suara itu dan melihat tubuh Xiao Chang penuh dengan darah. Dia kemudian segera membantunya keluar. Tetapi siapa sangka suara itu juga menarik perhatian ibu mertuanya. Melihat dua wanita ini hendak kabur, mertuanya mengayunkan sekop dan memukul kepala temannya. Dan ketika dia hendak membunuh Xiao Chang, teman baiknya langsung mengambil alat pemadam dan memukul kepala mertua Xiao Chang. Setelah itu, dia membawa Xiao Chang pergi dari tempat itu. Setelah bangun, sang ibu langsung mendatangi kamar Xiao Jian. Perlahan-lahan berbaring di sampingnya, untuk terakhir kalinya melihat putranya dan kemudian membunuh dirinya sendiri. Sebenarnya tidak sedikit ibu yang seperti ini. Jika tidak akan ada istilah anak emas. Cinta ibu adalah yang terbesar di dunia. Cinta ibu yang sejati adalah keberanian untuk merelakan dan membiarkan anak mandiri, daripada mengendalikan anak di tanganmu sendiri dan menjadi boneka. Ketika cinta seorang ibu mulai berlebihan, maka takdir akan berubah menjadi tragedi. Cerita pun berakhir sampai di sini. Saya adalah Acong. Kita jumpa lagi lain waktu.